Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menggunakan Google Colab untuk mengerjakan pengolahan citra. Ya. Nah, kemarin itu sudah sampai di image read, ya, membaca citra. Nah, kali ini kita akan lanjutkan beberapa fasilitas dalam OpenCV yang nanti akan banyak berguna untuk berbagai kebutuhan pengerjaan OpenCV, ya. Nah, ini kita lihat bersama, ya. Ya, ini saya scroll, ya. Ya, mudah-mudahan terlihat, ya. Nah, pada tahap kedua ini, ya, kita akan membaca lebih dari satu gambar lalu menerapkan berbagai efek. Ya. Dalam tahap kedua ini kita akan menggunakan bentuk uniform resource locator untuk membaca lebih dari satu gambar dan kita tampilkan dalam Google Colab menggunakan fasilitas OpenCV. Ya. Nah, ini bisa kita lihat bersama perintahnya, kita impor dulu I/O, ya, input output dari SK image. Ya. Kita impor, kemudian kita impor juga CV2, kita masukkan sebagai variabel CV. Lalu gambar pertama yang berisi rektorat itu kita tambah, ya. Kita tambah dengan gambar kedua. Perhatikan di sini. Nah, ini ada gambar kedua, ya. Content drive my drive, image open, CV di Colab, ini gedung rektorat 2, ya. Jadi kita punya dua gambar. Selanjutnya kita masuk ke mode pengulangan atau for, ya, di algoritma Anda sudah belajar, ya. Mode pengulangan membaca variabel URL X di dalam URL S, ya. Jadi URL S ini maksudnya ada banyak gambar. Nah, ini URL X ini baca satu-satu, ya. Satu persatu gambarnya dibaca, ya. Nah, kemudian dalam mode pengulangan itu ini loopingnya hanya 2 kali, ya. Loopingnya 2 kali. Jadi kita baca URL X-nya satu gambar. Lalu, nah ini ada perintahnya, ya, modul I/O, macam-macam, nanti kalian bisa lihat sendiri, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah warna dari gedung rektorat dari blue, green, red, ya, menjadi red, green, blue, BGR to RGB, ya. Kita baca, kita ubah warnanya. Kemudian kita copy jadi 2, lalu kita tampilkan, ya. Ini hasilnya seperti ini, ya. Jadi ini gambarnya yang BGR, ya. BGR menjadi RGB sebelah kanan, ya. Jadi Anda lihat pelajaran pertama kita membuka gambar lalu mengubah-ubah palet atau warna dasarnya, ya. Warna dasar gambar itu kita ubah. Nah, ini hasilnya untuk gambar pertama, ya. Nah, lalu karena ada 2 gambar, nah ini yang kedua ini adalah hasil dari gambar kedua. Ya, kalau gambar ketiga, ya silakan ditambahkan lagi URL-nya, ya. Ini contoh, ya, yang sebelah kiri BGR, yang sebelah kanan RGB, itu, ya. Jadi itu satu contoh.
Kita lanjutkan. Setelah menjalankan kode di atas, ya, image-nya akan ditampilkan sesuai dengan hasilnya. Perlu dicatat bahwa membaca citra dalam mode RGB dan BGR, ya, warna standarnya itu dimasukkan dari channel-channel warna dalam format OpenCV. Jadi fasilitasnya sudah ada di dalam OpenCV. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan image kontur dan histogram. Ya, kodenya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, di sini kita membaca fungsi dtype, lalu kita tampilkan nilai dari masing-masing array-nya, ya, 0, 1, 2. Kita dapat hasil seperti sebagai berikut, ya. Type-nya itu integer 8 bit, lalu shape 0-nya itu nilainya 168, shape 1 nilainya 300, shape 2 nilainya 3. Nah, ini detailnya seperti apa Anda bisa baca di tutorial OpenCV di berbagai buku OpenCV Python, ya. Jadi nanti silakan dibaca sendiri, ya. Ini maksudnya apa? Tiap-tiap fungsi ini juga apa, gitu ya. Silakan. Kemudian kita mencoba memeriksa matriks data, lalu ukuran citra, ya, lalu jumlah channel, lalu kita tampilkan dalam bentuk histogram. Ya. Di sini variabel yang digunakan adalah plot, lalu histogram, kemudian di sini ada Ravel, ya, built-in method Ravel of NumPy. Jadi Ravel ini ada di dalam library NumPy. Kemudian ini ada binary-nya, itu parameter nilainya 256, kemudian range-nya dari 0 sampai 256, kemudian kita show, kita tampilkan histogramnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, manfaat apa histogram ini? Kok dari gambar terus jadi seperti ini? Nah, histogram ini berfungsi untuk menganalisis gambar, menganalisis citra. Misal kita membedakan gambar asli dan gambar palsu misalnya. Atau kita membedakan beberapa nilai yang tersembunyi di dalam gambar gitu ya. Nah, ini satu saat untuk skripsi ya sangat berguna untuk analisis histogram. Kita membandingkan histogram dari gambar ya. Nah, kemudian kita coba menampilkan histogram untuk warna-warna yang telah dipisah. Jadi dari satu gambar kita bisa mengambil histogram warna merah saja, atau warna hijau saja, atau warna biru saja. Ya. Nah, kita melakukan perintah seperti ini, ya. Warnanya biru, hijau, dan merah, blue, green, dan red. Kemudian karena citra itu adalah matriks, ya, baris kali kolom, sehingga membaca BGR-nya harus dalam mode pengulangan, ya, dibaca tiap baris dan kolomnya. Itu perintah histogramnya ada seperti itu, built-in function ini sudah ada fungsinya. Kemudian kita panggil fungsi plot, ya. Fungsi plot, kemudian kita panggil fungsi xlim, ya. Xlim itu adalah mengambil nilai batas x dari sumbu, ya. Jadi kalau koordinat
Cartesius itu itu ada nilai X-nya sama nilai Y-nya. X-nya itu yang ke kanan horizontal, Y-nya itu yang vertikal dari atas ke bawah. Ya. Kemudian kita tampilkan ya show. Show itu parameternya boolean. Boolean itu benar dan salah atau true dan false. Ya. Jika true, maka akan dijalankan GUI, Graphical User Interface. Ya. Itu defaultnya true. Nah, ini adalah histogram dari warna biru. Ya. Kita bisa lihat di sini histogram warna biru. Selanjutnya histogram warna hijau. Ya. Histogram warna hijau seperti ini. Anda lihat puncaknya di setelah 150 ya, sedangkan yang biru itu puncaknya ada 2 ya. Antara 125 sampai 175 hampir 180 ya. Nah, kemudian kita lihat yang merah. Merah itu puncaknya ada di hampir 200 ya, 200 kurang sedikit, 200 lebih sedikit. Ya, jadi Anda bisa lihat dari sebuah gambar kita bisa membaca menggunakan histogram ya. Setiap nilai warnanya itu sebarannya seperti apa ya. Nah, kemudian sudah warna biru, hijau, merah, kita berganti ke warna abu-abu atau grayscale ya. Grayscale. Nah, di sini ini aslinya dalam tutorial gambar anjing ya, tapi sudah saya ganti menjadi gambar Unika Widya Mandira. Nah, di sini kita lihat gambar yang tadi RGB di atas, ini sudah kita gunakan fungsi convert color ya. Ini fungsinya namanya convert color untuk mengubah BGR blue green red menjadi grayscale ya. Jadi convert color citranya apa? Pakai computer vision, parameternya adalah BGR menjadi gray ya. Warna menjadi abu-abu. Setelah kita ubah pakai fungsi ini, kita tampilkan menggunakan fungsi CV versi 2 show, tampilkan gray image. Inilah hasilnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya histogramnya ya. Histogramnya seperti ini. Lalu kita kurangi, kita lakukan operasi subtraction ya. Jadi warna total itu 255. Lalu kita kurangi dengan gray image tadi ya. Anda bisa lihat perubahannya menjadi seperti klise ya. Kalau mungkin sekarang rada susah ya. Kalau 20 tahun yang lalu itu masih ada klise. Klise itu adalah cetak negatif dari foto ya. Jadi kalau masih pakai roll foto zaman dahulu itu ada klise namanya. Jadi waktu kita memotret gambar, gambar itu terekam di dalam film dengan bahan kimia. Jadi itu masuknya dalam bentuk film ya. Atau negatif ya, negatif. Nah, Anda bisa cari sendiri ya. Negatif film itu di YouTube, di internet lain banyak ya. Bagi yang mungkin lahir setelah tahun 2000-an mungkin sudah nggak tahu lagi ada kamera pakai film ya. Nah, lalu permainan warna yang lain adalah perkalian dan penjumlahan ya. Anda lihat di sini
ada variabel 100 dibagi 255 dikali citra gray image ditambah 100 ya. Nanti modifikasi Anda bisa bikin sendiri lah untuk latihan. Ya, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya kita pakai fungsi yang berikutnya adalah image blur ya. Nah, dikaburkan warnanya gitu ya. Nah, ini barisan perintahnya menggunakan fungsi fast Fourier transform ya. Jadi pakai fungsi transformasi Fourier. Nah, seperti apa transformasi Fourier itu? Ya, itu ada integral-integral yang relatif rumit, kita nggak akan masuk ke situ. Nah, tetapi dengan fast Fourier transform kita bisa melakukan manipulasi terhadap citra. Ya. Tujuannya bisa untuk forensik, bisa untuk kedokteran, bisa untuk citra bumi dan luar angkasa, inframerah dan lain-lain gitu ya. Ini fast Fourier transform. Nanti yang mau memperdalam fast Fourier transform atau discrete Fourier transform, silakan memperdalam itu ya. Bisa mereka belajar. Kalian kuliah di Fakultas Matematika Murni, di situ bisa belajar fast Fourier transform. Atau jika kalian lanjut ke S2 dengan spesifikasi pengolahan citra, nah maka kalian bisa belajar fast Fourier transform itu dan transformasi-transformasi lainnya, ada transformasi affin, ada transformasi 2 dimensi, 3 dimensi, macam-macam ya, untuk pengolahan citra yang bukan 2 dimensi tapi yang 3 dimensi, bahkan sampai ke citra bergerak ya. Nah, di sini juga ada spektrum magnitud ya. Spektrum magnitud itu menggunakan logaritma ya. Logaritma natural. Kemudian ada nilai absolut yang dipakai di dalam operasi matematikanya ya. Ini bisa dibaca sendiri dan kita langsung saja lihat hasilnya seperti apa sih di fast Fourier transform dan menciptakan gambar spektrum magnet seperti apa ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah image kita, gambar Widya Mandira. Lalu setelah diolah dengan fast Fourier transform dengan spektrum magnitud, kita mendapatkan gambar seperti ini yang bingung tapi ya inilah pengolahan citra ya. Ini bisa juga masuk ke dalam kriptografi ya. Jadi disandikan menggunakan magnitud spektrum. Tuh, aslinya gambarnya ini. Tapi setelah di spektrum gambarnya ini ya, bisa dibalikin lagi gitu ya. Nanti cari sendiri caranya. Banyak contoh di internet ya. Nah, setelah itu di sini ada fungsi lain lagi yang blur, masih fast Fourier transform juga, tapi pakai warnanya gray. Ya, kita coba lihat seperti apa hasilnya. Kita lihat. Nah, Anda bisa lihat ya, citra yang dimasukkan sebelah kiri, ya. Citra setelah diproses tahap pertama HPF. HPF itu apa di sini? Coba kita lihat ya. Nah, ini input image. HPF itu plot X-stick no argument to return the current value without modifying them. Jadi dia menjadi blur ya. Karena di atas itu fungsinya adalah kita lihat lagi blur ya. Di blur kemudian
di fast Fourier transform shift 1, ini shift yang kedua lagi. Nah, lalu ada dua hasil, yang pertama itu HPF, yang kedua itu JET. Ya. Nah, itu nanti definisinya bisa Anda lihat sendiri di internet, sangat banyak, ya. Itu harus dibaca, ya. Tapi ini adalah contoh dasar dari pengolahan citra. Jadi bisa diapakan sih gambar-gambar itu? Diapakan gambar-gambar itu? Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi saya ulangi dari awal supaya kalian bisa coba latihan ketik kodenya, ya. Jadi import OS, import NumPy, ya. Matplotlib, CV2, lalu baca Google Colab, lokasi, lalu SK Image Transform, SK Image Read, Matplotlib, PLT, ya. Ada di atas PIP sama PLT. Kemudian Google Colab import drive, lalu drive mount, URL-nya di mana, lokasi gambarnya ada di mana. Kemudian kita tampilkan single image-nya menggunakan image read, plot image show, plot show. Hasilnya ini, ya. Ini hasilnya. Lalu kita olah lagi menggunakan dua mode warna, ya, dari BGR menjadi RGB, ya, konversi, ya. Kita konversi, perintahnya ini, ya, for import URL for image 2 final CV print. Nah, perhatikan di sini ada indentasi atau masuk ke dalam, ya. Kalau kalian tulis lurus-lurus saja nanti di running dia nggak jalan. Jadi harus di tab masuk, ya, harus masuk gitu. Nah, kita lanjut lagi source code-nya supaya kalian bisa ketik. Jadi yang bahasa Inggris ini nggak usah, ya, langsung ketik yang di source code ini, yang ada gambar segitiga ini. Cetak image, cetak shape 0, cetak shape 1, cetak shape 2. Ya. Running. Kemudian kita cetak history, ya, plot history image, bin, range, show. Ya, seperti itu. Kemudian warnanya BGR, ya. Ingat ada indentasi, untuk for itu ada indent masuk ke dalam, tulisannya seperti ini, ya. For is 1 sama dengan kolom sampai sejumlah warna yang tersebutkan, enumerate itu disebutkan. Lalu nilai histogramnya dimasukkan, kalkulasi histogram, masukin plot, masukin batas limit sumbu X, terus tampilkan, ya. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi BGR menjadi grayscale. Kalau tadi BGR menjadi RGB, sekarang BGR menjadi grayscale. Ini hasilnya. Lalu kita tampilkan histogramnya. Kemudian kita ubah menjadi 255 kurang grayscale lagi, jadi lebih kabur lagi. Lalu kita kasih operasi perkalian dan penjumlahan, ya, lebih kabur lagi. Kemudian kita blur, ya. Kita blur dan kita ubah menjadi spektrum magnitude. Ya, perintahnya seperti ini, silakan diketik pelan-pelan, nanti di pause dulu baru Anda ketik, ya. Kemudian ini hasilnya. Lalu yang terakhir adalah konversi menggunakan fast Fourier transform untuk menciptakan citra HPF dan citra JET. Hasilnya adalah ini, ya. Ini untuk persandian dan lain-lain. Ya. Kurang lebih seperti itu pelajaran kedua, sampai bertemu di pelajaran ketiga. Sekian dan terima kasih.